Update berita kripto 17 Maret 2022. Nah, yang pertama tentu dari The Fed yang kemarin ya, kalau teman-teman belum tahu, itu kesimpulannya adalah The Fed menaikkan suku bunga 25 basis poin. Nah, dan ini adalah pertama kalinya sejak 2018. Dan ini juga bukan terakhir kali untuk di 2022, karena dia ada bilang bahwa kemungkinan akan ada kenaikan sebanyak 7 kali di 2022 ini. Jadi ini yang pertama dan masih ada sisa 6 kali. Di meeting-meeting biasanya ya, di FOMC itu yang mereka akan mengumumkan kenaikan suku bunga atau enggak dan berapa basis poinnya. Jadi memang ini di kemarin itu sedikit roller coaster ya, di ditanggapi oleh market, tapi walaupun bagaimanapun sekarang pun kembali ke titik yang cukup tinggi gitu, terutama untuk kripto ya, karena memang kalau kita lihat mereka mengeluarkan keputusan yang sesuai ekspektasi. Nah, jadi tetap 25 basis poin gitu. Tapi ada data-data yang memang kurang bagus seperti GDP dan juga beberapa data lainnya yang menyebabkan memang market merespon negatif dulu nih awal-awal. Nah, terakhir-terakhir baru setelah pengumuman suku bunga segala macam, nah itu baru market recovery lagi. Ya sesuai ekspektasi lah. Nah, terus ada berita yang mengenai Indonesia. Ini menarik. Sebenarnya bukan berita ya, tapi lebih kepada pengulasan gitu. Jadi ada yang bilang bahwa kripto di Indonesia itu memang lagi booming gitu. Tapi memang ada resikonya. Nah, ini datanya seperti ini. Ini memang dari 2021 karena ya biasa ya kita 2022 ini kan masih awal, jadi diambil data tahun yang lalu gitu. Jadi kalau dilihat itu ada 9,5 juta trader di bulan 2021 atau lebih dari double ya kalau dihitung year on year. Nah, bisa lihat data yang lain misalnya 480 T rupiah gitu di kripto aset yang ditradingkan. Jadi volumenya juga cukup besar gitu ya. Ini in the first 7 months of 2021. Jadi cuma dalam 7 bulan sudah sebesar ini 480 T. Jadi banyak sekali ya yang trading di kripto ini. Nah, terus juga kalau dilihat dari crypto brokers atau trading platform itu ada paling sedikit 13 license crypto brokers ya, seperti kita tahu lah ya, exchange dan lain-lain gitu. Nah, terus juga ada wacana pemerintah Indonesia yang memang katanya mau membuka exchange sendiri, National Crypto Exchange gitu ya. Walaupun sekarang sih nggak begitu terdengar lagi, tapi saya harapkan masih on track gitu ya. Nanti kalau ada update pasti saya infokan juga. Nah, ini sebenarnya berita bagus gitu ya. Tapi yang mengkhawatirkannya, makanya dia bilang apa resikonya itu adalah banyaknya scam di kripto ini yang memang cukup juga menjadikan orang Indonesia menjadi korban gitu. Jadi contohnya kalau misalnya di tahun 2019 Indonesia itu adalah ya atau di Indonesia itu adalah korban yang cukup besar gitu. Jadi 11% dari total korban crypto scam di 2019 itu semuanya dari Indonesia gitu. Jadi 11% dari total ya penipuan itu korbannya Indonesia. Bayangin. Jadi itu adalah kedua tertinggi gitu, negara kedua tertinggi yang menjadi korban. Nah, ini sebenarnya agak menyedihkan gitu ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kripto ini memang literasinya kurang gitu, terutama untuk orang Indonesia. Dan juga itu bukan karena memang kita nggak mau belajar atau apa, tapi memang untuk medianya atau fasilitasnya itu belum banyak gitu. Bahkan textbook pun nggak ada membahas soal kripto gitu kan. Jadi memang harus kita otodidak sendiri, belajar sendiri, banyak baca, banyak update. Kalau nggak, ya udah alhasilnya cuma FOMO ikut-ikutan gitu kan. Coba-coba aja gitu. Mana tahu jadi abu atau jadi naga kan gitu kan sering orang bilang ya. Padahal sebenarnya itu sangat disayangkan gitu karena ya walaupun sedikit itu tetap uang kita. Jadi kita harus belajar untuk riset segala macam. Nah, saya pun memang ada rencana untuk
mungkin nanti membuka kelas gitu. Untuk sekarang belum, tapi saya lagi coba susun gitu ya, kira-kira apa yang harus kita ketahui, terutama untuk menghindari ini, scam-scam di kripto ini. Bukan 100% kita bisa menghindari, karena memang itu apa namanya, kembali lagi kepada developernya, kepada timnya gitu ya. Kadang kita sudah yakin segala macam, tapi ya kalau misalnya mereka sembarangan, tiba-tiba rug pull atau apa, ya memang susah juga. Tapi paling enggak kita sudah mengurangi resikonya gitu. Nah, jadi pesannya teman-teman ya hati-hati lah ya kalau misalnya token-token nggak jelas, atau misalnya ada yang ngajak-ngajak gitu, atau misalnya apalagi yang banyak dihack itu ya, DeFi segala macam, itu juga agak susah gitu sebenarnya, walaupun memang banyak juga yang bisa menguntungkan gitu ya. Jadi ya yang penting kita harus banyak membaca lah, banyak mengulik gitu. Jadi jangan langsung masuk tanpa kita tahu gitu dalamnya seperti apa. Kalau misalnya kita sudah cek, kita sudah riset segala macam dan kita yakin bagus, ternyata jelek, ya apa boleh buat, itu resiko memang ya, pasti selalu ada. Tapi paling nggak kita mengurangi resikonya. Nah, terus ada berita tentang Binance juga, dia memenangkan license kripto di Dubai, gitu ya, setelah FTX. Nah, jadi ini juga menarik untuk terutama untuk berita untuk Binance ya, mungkin pengaruh ke BNB ya sedikit banyak ada lah. Gitu. Nah, terus ada menarik juga mengenai options expiry. Nah, biasa ya kalau sudah mulai bicara mengenai options itu. Ini tanggal 18 ada bakal apa namanya expired gitu ya. Nah, menariknya apa ini? Jadi kalau kita lihat call put ratio 1,26. Jadi banyakkan call open interest sama kalau dibandingkan dengan put. Jadi 10.000 banding 8.000-an BTC gitu ya. Tentu berarti kalau call berarti kan mirip seperti long, supaya menyederhanakan ya, teman-teman rata-rata tahu long sama short gitu. Jadi tentu bulls lebih banyak dari bears gitu. Kalau perbandingannya begini, kalau misalnya 38, kalau misalnya harga BTC nanti tanggal 18 itu 38.000, di antara 38 sampai 40.000 berarti kemungkinan akan balance antara bull sama bear gitu ya. Untung ruginya ya mirip-mirip lah. Nah, tapi kalau misalnya 40 ke 41 itu hasilnya berarti bulls lebih banyak profitnya gitu ya, sekitar 105 juta dolar gitu. Apalagi kalau 41 sampai 42 itu sampai profitnya sampai 160 juta dolar gitu. Nah, kalau dari segi ini kita logika sederhananya, bulls pasti akan berusaha sedemikian mungkin gitu ya, semaksimal mungkin untuk harga menjadi di sekitaran sini. Nah, tentu bears juga nggak mungkin diam aja gitu ya, karena mereka juga pasti mereka juga punya peran gitu, sekitar ya ini tadi 1,26 ya kalau rasionya, sekitar 8 ribuan BTC ini. Soalnya kalau misalnya memang sampai situ ya pasti banyak udah banyak yang sudah loss gitu. Jadi ini artinya apa? Artinya kalau memang secara sederhana kita akan lihat bulls itu lebih dominan karena memang jumlahnya lebih banyak secara apa namanya data ini ya. Jadi memang dia akan berusaha sedemikian mungkin bisa sampai ke sini gitu. Nah, paling enggak di besok. Ini tentu tergantung hanya dari data ini. Kalau dari data lainnya kita harus lihat lagi secara apa namanya technical, dan juga ada berita apa lagi nih, misalnya kayak Ukraina, Rusia segala macam kan ya. Nah, itu tetap mempengaruhi. Tapi dari data ini paling enggak kita ada ekspektasi bullish gitu. Karena ya bulls tetap mau untung gitu ya. Nah, tapi kalau setelahnya, setelah misalnya expired, waktu itu pernah terjadi itu lucu banget. Setelah expired tank gitu ya, nggak berapa menit, langsung sebaliknya gitu, harganya itu langsung berputar 180 derajat gitu, misalnya dari naik ya langsung turun gitu. Jadi itu nggak pasti, tapi ya paling nggak kita ada inilah, ada waspada atau antisipasi gitu ya. Jadi ini menarik untuk kita tetap apa namanya perhatikan.
Nah, terus ada dari si CZ juga dia mau beli bank dan payment processor di Brazil gitu. Nah, jadi dia ini kayaknya udah mulai mau masuk nih, masuk ke dunia tradisional finance gitu ya. Dan menurut saya itu bagus karena semakin banyak orang kripto yang masuk ke traditional finance, dia akan bisa memberikan paling enggak dampak kepada negara itu. Misalnya ini kalau Brazil, nah berarti dia kalau misalnya punya bank, bayangin Sisi punya bank di Brazil, ya pasti dia punya dampak yang cukup besar. Mungkin dia akan masukkan Binance juga ke sana ya. Toh itu juga company dia kan, jadi dia pasti ada dalam tanda kutip agenda untuk kripto. Nah, dan ini juga berita bagus sebenarnya. Nah, ditambah lagi ini sebenarnya dari kemarin Ukraina yang menandatangani ya, presidennya menandatangani virtual assets bill. Jadi regulasi baru lah intinya melegalisasi kripto gitu karena ya kita tahu sendiri kemarin mereka menerima itu 100 juta dolar lebih donasi berupa kripto. Jadi ya pasti dia otomatis ya nggak mungkin melawan kripto dong. Dia udah tahu orang anak-anak kripto ini seperti apa gitu ya, dan kita pun ikut membantu gitu dan juga simpatik terhadap keadaan mereka gitu. Dan ini merupakan suatu hal yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi ini kalau dilihat akan ke parlemen itu tanggal 17 Februari. Oh, ini udah lewat dulu. Nah, jadi dulu presidennya pernah menolak gitu versi lamanya. Mungkin ini sudah direvisi dan juga dia sudah mengalami sendiri ya. Akhirnya ya lebih baguslah untuk dunia kripto, berarti sudah ada negara yang memang mensupport lagi tentunya gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini itu yang cukup penting menurut saya dari segi berita. Jadi memang sejauh ini lebih ke arah positif gitu ya. Kalau dilihat market pun nggak begitu bereaksi seperti kemarin gitu, udah naik langsung drop atau gimana gitu ya. Ini sepertinya stabil di sini-sini aja. Nah, ini juga diakibatkan oleh The Fed kemarin, dan sekarang pun masih trader saya rasa ya masih mencerna lah apa yang dikatakan oleh Jerome Powell ini, terus juga kira-kira arah market kemana gitu ya, masih masih menstabilkan dulu nih, jadi nggak FOMO, nggak apa ya, ini posisinya masih stabil aja. Nah, untuk technical kan saya sudah bahas di video sebelumnya ya, jadi saya nggak mau membahas lagi di sini, nanti terlalu panjang. Tapi intinya ya itulah, kita dari segi berita cukup positif. Nanti kalau misalnya update-update yang kurang bagus atau misalnya juga justru memberikan dampak yang positif, yaitu akan saya update juga lah di sini tentunya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga membantu, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen dan share ya video ini supaya teman-teman lain bisa mendapatkan manfaatnya. Thank you, bye.